Lagi-lagi aksi tawuran kembali menelan korban. Seorang pemuda ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Mustika Sari RT 006 RW 018 Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur. Diduga korban merupakan korban tawuran. Dalam peristiwa tersebut, warga sekitar sempat menyaksikan korban akan menghindari masa tawuran dengan kabur menggunakan motor. Naas, korban terjatuh dan para pelaku tawuran mengeroyoknya dengan senjata tajam. Hal tersebut terlihat dari CCTV yang diamankan polisi. Tak hanya alami luka senjata tajam, saat tergeletak korban juga terlindas sebuah mobil bak terbuka. Setelah Kepolisian Metropolitan Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian, tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Timur berhasil mengamankan 17 pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran. Dari tangan pelajar, petugas berhasil menyita senjata tajam yang digunakan saat aksi tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Iya, betul sekali bahwa CCTV yang beredar di... Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Location kali ini bersama saya, Maria Asegaf. Tadi di awal, saya, Bayu, dan juga Ratu sudah paling tidak sedikit memberikan gambaran kepada Anda mengapa kemudian kami harus melaporkan dari lokasi ini. Ini adalah lokasi persimpangan di kawasan Rawalumbu, Bekasi Timur. Dan kalau Anda bisa lihat pemirsa, kalau pagi hari kan kondisinya cukup ramai nih. Ini memang merupakan kondisi jalan yang menghubungkan antara Bogor, Jakarta Timur, dan juga kemudian ke arah Cikarang dan juga Bekasi Timur. Jadi ini memang kondisinya salah satu akses utama yang cukup ramai kalau pagi hingga malam hari. Nah, mengapa kemudian yang baru-baru saja ramai ini, yaitu adalah aksi geng motor yang kembali berulah. Nampaknya mereka semakin menunjukkan aksi mereka. Tidak hanya aksi yang meresahkan saja, tapi juga aksi penyerangan, tawuran, dan juga bahkan menelan korban jiwa di kawasan Mustika Sari Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur ini. Kalau Anda bisa lihat pemirsa, tepat di lokasi ini nampaknya informasi yang kami dapatkan, lokasi pembacokan geng motor terhadap 2 orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Satu di antara kemudian harus meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka-luka. Kami cukup kesulitan tadi untuk mencari saksi mata warga yang sempat melihat kejadian dan mereka enggan untuk berbicara, tapi coba kami akan ajak Anda begitu untuk mencari tahu lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa sih kondisi pada saat kejadian, karena memang kondisinya kalau kita lihat di CCTV masih lumayan ramai, bahkan juga kalau kita lihat penerangan jalan juga cukup memadai dan mereka tidak segan-segan untuk membuat resah warga di kawasan Mustika Sari Rawalumbu, Bekasi Timur ini, bahkan juga menyakiti warga dengan sejumlah penyerangan menggunakan senjata tajam. Permisi, Mas. Permisi, dengan Mas siapa? Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade, izin Mas, pada saat kejadian itu warung itu tetap buka ya, Bang? Buka. Dan posisi betul di depan warung Anda, Mas? Iya, di depan. Di depan. Waktu itu yang dilihat apa, Mas? Ya, itu pada bawa senjata tajam. Kira-kira berapa orang gitu, Mas? Kurang tahu, banyak sih. Banyak. Naik sepeda motor? Iya. Dan yang dilakukan pada saat itu apa, Mas? Oleh geng motor itu, Mas? Ya gitu, pada berantem. Oh, sempat tawuran dulu di depan? Iya. Terus kemudian, Mas? Ya, gitu. Oh, sempat berantem dulu, tawuran lah di depan begitu ya antar mereka, kemudian sampai hingga melukai bahkan juga menemaskan pengendara motor di sini. Sempat lihat nggak kejadiannya? Enggak sih, saya langsung nutup gitu, ketakutan. Kabur? Ya, kurang jelas sih pas lihat pada ini tuh udah saya kayak nutup gitu, takut. Jadi pada saat itu memang warungnya sebenarnya masih buka di sini ya? Sempat didatangi nggak oleh para geng motor itu? Enggak sih, langsung pas lihat pada banyakan teh langsung nutup ya. Waktu itu sempat apa yang dilakukan oleh Mas pada saat melihat kejadian itu? Mas sempat menghubungi lintas cepat dan lain-lain? Masih pas banyak yang lewat gitu, jadi nggak tahu sih pas lihat ini saya langsung nutup, ketakutan nih. Mas, sebenarnya aksi-aksi geng motor ini tuh sudah sering terjadi di kawasan ini atau baru kemarin pertama Mas lihat? Kalau untuk wilayah sini mah baru sih. Sebelumnya nggak pernah ada? Belum dengar. Nggak pernah ada. Tapi kalau malam hari Mas bisa gambarkan nggak sih Mas sebenarnya kondisi di lingkungan ini tuh seperti apa? Betul ini akses utama Mas, ramai nggak kondisinya kalau malam? Ya jalan ramai terus. Jadi pada saat kejadian pun juga ramai gitu Mas? Lagi ramai. Mengganggu aktivitas lalu lintas juga pada saat itu ya? Ya mengganggu sih.
Mas kan sempat melihat ya para geng motor melakukan aksinya, bahkan tadi sempat berantem, tawuran lah kalau kita sebut begitu ya. Nah, mereka itu Mas, nampak nggak sih bawa misalnya minuman keras, selain senjata tajam dan lain-lain? Kurang tahu, nggak lihat. Ada kata-kata yang sempat Mas dengarkan Mas dari mereka itu Mas? Enggak. Nggak ada. Panik sih, jadi langsung aja beres-beres nutup. Oke, nggak takut nih Mas buka lagi besoknya? Ya lah. Ya gimana ya, lagi usaha. Oh, biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Non-stop sih. 24 jam? Iya, Oh, oke. Setelah kejadian itu masih tetap buka malam hari nggak? masih. Oh, masih tetap hari. Tapi bagaimana Mas gitu ya kemudian bersama dengan keluarga Mas yang lagi jaga warung gitu kalau malam hari pada saat situasi memang tengah malam. Kemarin sempat lihat ada kejadian pula geng motor bahkan sampai menghilangkan nyawa warga gitu ya. Antisipasi di sini seperti apa, Mas? Ya paling nutup. Selain itu ada antisipasi lain nggak? Misalnya menyediakan dari segi keamanan lah dan lain-lain. Nggak ada. Seperti biasa. Nah, nutup doang, kalau lihat ini udah nutup. Sebagai warga yang jualan di sini, khawatir nggak, Mas? Khawatir. Kekhawatirannya apa? Ya takut ini aja gitu, nggak gimana ya, nggak nyaman aja gitu, takut. Meresahkan ya? Ya meresahkan. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Nah, itu tadi paling tidak salah satu saksi mata yang juga sempat melihat dan memang kekhawatiran tentu ada bagi mereka. Bahkan pada saat kejadian pun panik langsung menutup usaha mereka karena takut kemudian juga menjadi sasaran para geng motor. Dan nampaknya menurut pengakuan tadi salah satu pedagang di sini baru pertama sih aksi tawuran itu. Nah, tapi apakah memang betul hal ini menjadi salah satu aksi yang cukup meresahkan bagi warga lainnya? Kita coba akan tanya-tanya. Permisi, Mas, ganggu sebentar, dengan Mas siapa? Abdul Mukti. Mas Abdul. Mas Abdul, ini memang warga sini atau gimana, Mas? Sayanya cuma lewat aja. Oh, cuma lewat aja. Kebetulan lagi masuk malam, jadi pagi suka ngopi di sini sih. Oh, sempat malam hari sering lewat sini berarti? Jarang saya. Oh, jarang. Sempat tahu Mas kemarin sempat ada aksi geng motor bahkan menewaskan satu orang. Tahu sih, cuma lihat di sosmed aja. Sekedar tahu aja, nggak sampai kronologinya gimana gitu. Korbannya kan pengendara tuh Mas, sempat khawatir juga nggak? Mas kan salah satu pengendara juga yang sering lewat di jalur ini apalagi malam hari tuh. Ya kalau khawatir sih ya khawatir. Kadang-kadang nih suka kita buat jaga badan aja gitu loh. Antisipasinya apa biasanya Mas? Ya paling ngebut aja udah. Kalau hari kejadian kayak gitu kan kita nggak mau sampai kita terluka gitu loh. Menghindar lah. Aja. Tapi tentu aksi geng motor sekarang menurut Mas sudah semakin meresahkan atau sudah terbilang kondusif dengan pengamanan di lokasi ini yang cukup memadai ya teman-teman? Ya kalau buat meresahkan emang sangat meresahkan. Cuman kalau udah ketangkep itu dipukulin itu kitanya ngelihatnya kasihan gitu loh, ya kan? Tapi kalau ngelihat mereka melakukan kayak gitu kesel juga kan. Apalagi saya kan asli Cikarang nih ya, bolak-balik Cikarang juga keras juga sama. Ya alhamdulillah sih antisipasinya ya paling menghindar aja. Sekali lagi Mas, kondisi jalan ini kalau Mas bisa gambarkan malam hari begitu ya Mas ya, dari segi penerangan, dari segi keamanan, kemudian juga kondisi jalan ramai dan tidaknya seperti apa, bisa digambarkan nggak? Kalau malam hari jam 10, saya pernah lewat jam 8 malam ya, itu juga udah agak sepi jalanan. Mungkin kalau jam 10 malam ke atas ya mungkin lebih sepi lagi gitu. Tapi penerangan dan segala macam? Kalau penerangan mah terang jalan. Cuman ada beberapa titik lokasi yang agak gelap jalannya gitu. Geng motor nampaknya makin marak lagi beraksi, terutama di kawasan-kawasan pinggiran kota. Pernah lihat juga nggak Mas kejadian serupa? Alhamdulillah sih belum pernah saya mah. Cuma tahu di sosmed aja gitu. Paling ya kronologinya tahunya di sosmed gitu. Oke, semoga nggak ya Mas, jangan sampai lah ya. Tapi sekali ini Mas, untuk para geng motor yang meresahkan warga, bahkan juga melakukan tindakan-tindakan kriminalitas di jalanan, menurut Mas, enaknya diapain nih yang kayak gini-gini? Ya kalau buat ini mah mending ditangkap aja lah, itu kan anak-anak tanggung ya, istilahnya pelajar-pelajar tanggung ya. Mereka nggak tahu ke depannya, masa depan mereka nggak gimana gitu. Mereka taunya ikut-ikutan aja gitu loh, karena dikompor-komporin sama temen-temennya gitu. Jadi ya sayang banget gitu loh, anak muda sekarang belum kerja, belum apa, mereka udah tawuran gitu.
sedangkan masa depan mereka itu lebih cerah gitu loh. Nah, sepakat. Jadi paling tidak proses hukum yang semestinya untuk mereka ya. Bagus, ya hukumlah yang pantasnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktu Mas Abdul. Silakan ngopi-ngopi lagi. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan sejumlah warga di sini, salah satu saksi mata dan juga para pengendara yang memang sering melintas di lokasi ini. Bahkan tadi melihat nampaknya memang proses hukum terhadap para geng motor yang sudah meresahkan bakal melakukan tindak kriminalitas ini harus tegas dan juga terukur mengingat masa depan mereka yang juga masih panjang. Tapi apa ya yang ada di benak mereka para pelaku tindakan kriminalitas para geng motor ini di jalanan? Nanti kita coba akan ajak Anda berbincang bersama dengan kriminolog. Usai jeda tapi ya di saat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Kali ini bersama saya Maria Asgaf, tapi saya tidak sendiri. Kali ini sudah ada Pak Thomas di selaku kriminolog. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Kabar sehat? Alhamdulillah. Saya ajak jalan-jalan kali ini nih Pak untuk melihat langsung lokasi Nyubuh ya? kejadian. Itu dia Pak, Nyubuh tadi. Ramai kan karena wilayah Rawalumbu ini Pak, kalau kita lihat pada pagi hari. Namun kemarin ramai juga di media sosial, ada aksi geng motor. Tentu Bapak mengikuti juga ya Pak ya, yang sampai kemudian menelan satu korban meninggal dunia, pengendara yang melintas di sini. Kalau dilihat Pak dari segi tindakan yang mereka lakukan begitu ya, geng motor ini kan nampaknya kemarin pihak kepolisian sudah menangkap ada sejumlah orang, masih remaja Pak di antara mereka ini. Apa yang membuat mereka kemudian bisa bahkan tega menyakiti orang tak dikenal tanpa ada motif sedikit pun di sana? Ya, yang pertama adalah kenakalan remaja ya, termasuk geng motor itu. Dia bukan tahap nakal lagi. Iya, sampai kemudian menyebabkan orang luka atau mati ya, itu fenomena di kota besar ya, jadi bisa terjadi di mana saja gitu ya. Dan perkembangan Jakarta kan begitu cepat sehingga di daerah pinggiran termasuk yang saya berdiri sini tempat anak itu meninggal ya, itu juga sudah seramai di Jakarta. Bahkan sekarang kan banyak sekali orang punya sepeda motor ya karena mudah dibeli ya. Nah itu juga masalah-masalah kejahatan jalanan itu juga nampaknya banyak terjadi di pinggiran kota Jakarta ya. Nah motifnya itu biasanya kenakalan remaja yang pertama karena mereka mencari identitas diri ya, lalu bertemu dengan komunitasnya ya. Itu kalau yang disebut geng motor sebetulnya tidak selalu komunitas motor itu berperilaku negatif. Gitu ya. Ada yang mereka justru bisa mengembangkan keahlian teknik ya. Tapi ada juga kemudian yang menjurus kepada tindakan-tindakan yang bisa melanggar. Apa yang mereka hukum. Cari, Pak? Yang mereka cari sebetulnya dia merasa untuk menemukan jati dirinya, ya gitu. Jadi mungkin kan di remaja itu ya bisa karena menunjukkan kegagahannya ya, bersaing dengan perempuan ya, bersaing juga di sekolah dan macam-macam. Ini kan emosi mereka masih labil. Kalau geng motor khas dengan kekerasan? Geng motor yang negatif ya. Bacok loh Pak kemarin itu korbannya. Iya. Jadi kita nggak tahu motif yang memicu ya. Bisa kadang-kadang bisa karena senggolan, kan kalau karena masalah teman perempuan itu bisa menyebabkan mereka emosi ya, dan bisa akhirnya berkembang menjadi kekerasan kelompok gitu. Nah itu yang kalau kita lihat itu kan kejadiannya ini tempat kita berdiri ini yang ya. Dan sekarang kan kita lihat situasinya kan begitu ramai ya. Nah masyarakat kota besar itu rasa kepeduliannya ya sudah berkurang karena mereka sudah sibuk sendiri ya. Jadi mungkin aktivitas tinggi ya, terutama jam kerja dan pulang kerja ya, mereka sudah punya keperluan sendiri-sendiri ya, sehingga kejadian-kejadian yang di tempat ramai pun kadang-kadang bisa terjadi dan orang melihat pun kadang-kadang segan ya. Yang pertama mereka takut berurusan dengan hukum ya, jadi saksi itu kan ada pandangan ini merepotkan.
Yang kedua, takut juga nanti dia jadi sasaran pelaku. Oh, dia ini yang Udah diciriin gitu ya? Yang diciriin, ini yang ngasih tahu dia gitu. Itu biasa terjadi? Seringkali begitu juga ya, yang kejadian-kejadian yang sudah kan ada rumah yang diserang gitu. Ya. Ya, karena kalau kita lihat itu mungkin menjawab juga ya Pak ya, pertanyaan banyak pihak mengapa kemudian aksi-aksi serupa semacam ini yang dulunya biasa terjadi di malam hari, di kawasan yang sepi, yang tidak terlihat, justru sekarang mereka menampilkan aksi-aksi mereka tidak hanya meresahkan tapi sudah di tahap kriminal Pak. Itu justru pada saat kondisi ramai dan juga tidak hanya di malam hari. Ya, ini kalau yang kita lihat ini kan menurut polisi ya, kejadiannya sudah sebelum dari sini ya, mereka semacam ada kejar-kejaran ya, dan kebetulan ketemunya di sini, langsung disebut pakai celurit. Ya. Jadi biasanya juga mereka tidak memperhitungkan situasi, kalau sifatnya emosi sesaat gitu ya, ingin melumpuhkan musuhnya itu. Oke, Pak, proses seleksi di dalam geng motor, kita tahulah geng motornya ada bahkan sudah sejak zaman Belanda gitu, kalau bisa bilang ya Pak ya, sejarahnya gitu. Tapi proses seleksi semacam ini masih terus terjadi hingga saat ini, mengingat perkembangan pendidikan, pemahaman, wawasan kita kan sudah semakin lebih baik lah. Sifat remaja dan manusia itu tidak tergantung kepada pendidikan ya atau tingkat ini ya. Kalau kita lihat yang lebih jauh kan, bukan kan ini kan orang korupsi ya, polisi yang kemarin terjadi itu kan mereka bukan orang-orang pendidikan bahwa dia tahu hukum gitu. Jadi emosional manusia itu seringkali bisa tumbuh sesaat ya, atau direncanakan. Nah itu dia. Nampaknya kalau mereka memang ada unsur perencanaan sebenarnya memang untuk meresahkan warga, karena kita lihat kan dengan aksi arogansi mereka di jalanan dan lain-lain itu ya Pak ya. Bagaimana ya Pak tindakan preventif lah paling tidak? Yang preventif yang pertama saya kira dari dalam keluarga sendiri ya. Kan anak-anak sekarang pengetahuan itu tidak hanya dari dalam keluarga ya, tapi dari media sosial ya, dari obrolan teman-teman. Itu juga kadang-kadang ada satu hal yang menimbulkan dia, kalau ada sesuatu saya pengen seperti itu. Nah ini jadi, tapi cara yang salah ini ya, cara yang salah menurut kita ya. Nah sekarang orang tua harusnya melihat anak itu sebagai teman. Jadi kamu tuh gini loh, masa depanmu jangan sampai hanya karena hal-hal yang kecil ya, berurusan dengan hukum itu akan mempengaruhi masa depanmu ya. Itu yang kita lihat, itu yang anaknya orang kaya itu yang anak. Ya betul tadi Anda sampaikan, ternyata memang aksi-aksi seperti ini tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal kelas sosial ya betul, Pak ya? Dan tidak mengenal suku atau agama, siapapun bisa melakukan ini ya. Oke, orang tua, lingkungan, ring satu anak ini cukup penting? Penting ya untuk memberikan penjelasan seperti ini ya ke masa depan dia ya. Karena kalau kejadian seperti ini, nah tentunya berurusan dengan polisi kan akan mempengaruhi. Yang kedua dari sekolah juga, ya sekolah itu seringkali juga nilai-nilai kenakalan itu kan ada alumni sekolah itu yang sudah sebetulnya tidak ada kaitan, tapi dia datang situ menceritakan dulu aku begini gitu ya. Nah jadi mestinya juga ada tindakan dari sekolah mencegah itu. Dan kalau ada murid yang melakukan ini, dia harus ditindak tegas ya. Misalnya dengan perjanjian ya, kalau ada hal semacam ini pertama kali saya tangkap kamu Pak polisi gitu. Tegas, terukur. Tegas, tapi juga jangan merugikan pendidikan dia gitu. Ya, mengingat juga kan tadi Pak saya berbicara juga dengan salah satu warga pengendara yang sudah mampir sini, Mas Abdul sampaikan juga penting itu untuk memikirkan masa depan para pelaku anak ini begitu loh Pak. Tidak kemudian semena-mena diberikan tindakan yang kemudian merugikan juga masa depan mereka. Anda sepakat dengan hal ini, hukuman yang pantas untuk para gembong? Iya, harus tegas ya gitu ya. Tapi juga sekarang kan anak-anak sekarang yang saya bilang tadi belajar di luar itu semua orang ya, polisi lalu guru, dan dia juga melakukan tindakan yang tidak menjadikan contoh yang baik. Ya ini juga seringkali tiba-tiba muncul ini ke anak itu loh. Oh iya tuh.
dia bingung mana yang salah, mana yang benar jadinya. Nah gitu. itu jadi hukuman yang pantas begitu ya Pak, yang tepat untuk Ya. geng motor ini agak menimbulkan efek jerah apa menurut Anda, Pak Thomas? Kita lihat Secara dulu hukum. ya. Kalau dia masih sekolah ya, tentunya ada hal yang juga tegas tapi tidak merugikan pendidikannya ya. Nah, kalau mereka yang sudah drop out itu lain lagi. Dan ini kan kita sudah ada pengadilan anak ya. Saya kira di situ juga sekarang kalau ada anak yang berurusan dengan hukum itu ada polisi lalu petugas sosial dan sebagainya untuk menjelaskan apakah anak ini layak diteruskan secara hukum atau tidak. Itu sudah ada ya. Kita percaya dengan proses itu. Oke, aturannya ada dan bahkan juga sudah dilakukan sih, Sudah Pak, selama dilakukan, ini begitu ya. ya. Tapi nampaknya kok nggak ngasih efek jerah buat yang lain ya Pak. Malah semakin berani, bahkan kadang divideokan, diupload di media sosial kegagahan mereka secara geng motor gitu. Itu tidak bisa dihindarkan ya sekarang media sosial gitu. Tapi media sosial juga termasuk jurnalis ya. Meskipun dia memberitakan, tapi jangan berhenti di situ. Nah, ini ternyata yang melakukan begini pasti ketangkep gitu. Ya, Jadi ya, ada ya. rasa takut. Edukasi ya. Edukasi juga gitu ya. Karena sekarang kan sangat terbuka itu informasi gitu ya. Ya, memang itu yang selalu kami tekankan, mengingat maraknya sekarang aksi-aksi geng motor yang sudah bukan di tahap perusahaan lagi begitu loh Pak ya, dengan senjata tajamnya, bahkan dengan tak sedikit juga minuman-minuman keras dan lain-lain. Betul. Dan fenomena ini semacam ini di kota besar tidak bisa dihilangkan sama sekali ya. Yang bisa hanya ditanggulangi. Anda melihat bahwa fenomena ini sekarang tidak hanya terjadi di kota besar, tapi bahkan sudah merambah ke pinggiran kota? Ya sudah kan sekarang kota dan desa udah nggak bisa diputus dengan kemajuan teknologi ya. Misalnya yang di negara luar pun dengan sesaat kita bisa lihat ya gitu. Jadi sini tantangan semua pihak ya, bahwa dunia sekarang kita ini sangat terbuka ya, penuh dengan kompetisi yang ini, dan banyak juga memperlihatkan kok orang mudah cari nafkah gitu ya yang ini. Dan ada baiknya juga ya. Tapi kan orang seringkali nggak tahu ya, mereka berusaha keras ya, tapi kan yang menarik kan di desa kemarin ada tiba-tiba pemuda atau anak yang kaya gitu ya. Tetangganya wah ini punya tuyul, dan ternyata dia YouTuber yang ini. Jadi sifat-sifat yang benci ya yang ini harus dirubah, bahwa kerja keras itu perlu. Ya. Produktif lah ya, ke arah yang positif. Ke arah yang produktif. Iya. Mengingat juga bahwa kami juga perlu informasikan kepada Anda, bahwa sekali lagi ini bukan tindakan yang patut ditiru. Ini sudah bukan di tahap perusahaan lagi, tapi sudah tindakan keji, bahkan menghilangkan nyawa orang. Update terkini yang bisa kami sampaikan kepada Anda, pemirsa, bahwa Kapolsek Bekasi Timur kemarin juga sudah sampaikan, sudah menangkap ada lebih dari 10 remaja yang terlibat dalam aksi geng motor yang menewaskan satu korban di kawasan Mustika Sari, Pengasinan Rawalumbu ini. Total kalau kami lihat ya, ini informasi dari Polsek Bekasi Timur, ada 17 anak yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Perannya macam-macam, mulai dari melakukan kekerasan terhadap korban, ada 5 orang di sana, ada 5 anak. Kemudian peran membawa senjata tajam, ada 3 orang yang membawa senjata tajam dalam aksi geng motor pada Senin malam kemarin. Dan juga ada sekitar lebih dari 5 orang yang kemudian juga ikut mengeroyok, bahkan juga mengerjar para korban. Total ada 17 anak yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian berupa dengan barang buktinya. Tentu proses hukum ini akan langsung ditindak oleh pihak kepolisian terhadap mereka melakukan tindak kriminal, siapa saja, tidak mengenal ras, suku, kelas sosial, dan juga tingkat pendidikan. Itu tadi yang perlu dicatat. Siapapun yang melakukan aksi kriminal pasti akan mendapatkan hukuman yang sepadan. Dan memang pemirsa, aksi teror geng motor ini bukan tak pernah mendapatkan sanksi hukum ya. Namun nampaknya sanksi hukum inilah yang belum menimbulkan efek jerah bagi mereka. Sekali lagi, tindakan tegas terukur patut diberikan bagi siapa saja, termasuk juga geng motor yang di dalamnya ada anak-anak yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang agar bisa menimbulkan efek jerah bagi mereka. Demikianlah Apa Kabar Indonesia Pagi On Location langsung dari wilayah Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur. Terima kasih banyak Pak Thomas untuk waktunya. Saya akan berikan lagi ke Bayu dan juga Rati di studio. Baik, terima kasih banyak Maria Asgaf